Habis Jumbo. Terbitlah. Halo guys, balik lagi di ngemengnya Upstation bareng gua Steve dan Hera. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih, Her? Ini sedikit beda. Biasanya Sedikit beda. kita ini sekarang segmennya kita mau review. Karena mau review film ya ininya. Tapi karena gini. filmnya agak-agak gimana? Mana ya, biasanya kita review film itu setelah nonton filmnya. Iya, Tapi ini. terus terang ini kita nggak ada niatan buat nonton filmnya sama sekali nih. Karena Kebetulan. memang banyak juga kan ajakan atau sentimen di media sosial yang untuk memboikot film ini sebenarnya. Iya, karena banyak kejanggalan Karena dari banyak awal kejanggalan. kemunculan sampai ini kita syuting tanggal 14, artinya tanggal pas film Dia ini baru hari ini banget baru tayang dan tayang perdana. tayang perdana benar. Walaupun udah ada berita kalau dikurangin ya, dan tadinya Dikurangin. jumlah bioskopnya tuh jadi cuma 16 bioskop Ya. aja. Tapi filmnya beneran tayang dan kita udah Iya. cek juga tadi lewat aplikasi kalau memang ada juga sih yang nonton. Cuman Iya, terus betul. terang kita nggak ada niatan buat nonton juga karena memang banyak sekali ajakan buat jangan sampai nonton film ini karena kalaupun kita nonton buat review nanti takutnya malah jadi mensukseskan film ini dan ini malah jadi contoh Iya, buat yang betul. lain, nanti jadi banyak pengikutnya Iya. nggak lucu Hati gitu. nurani kita tidak sampai untuk mendukung film ini pada Betul, akhirnya. betul, Walaupun betul, kita sebenarnya dari awal film ini keluar ya, maksudnya trailernya keluar sampai sekarang kita masih mencoba mencari positifnya, tapi Iya. sampai tanggal tayang perdana ini akhirnya kita Memutuskan untuk tidak lah. iya, karena kita tidak menemukan hal itu. Betul, karena terus terang gini, bukannya kita bermaksud menjelekkan atau merendahkan siapapun sekali lagi ya, karena gini, niatnya udah benar, udah baik kan, niatnya tuh buat Menyosialisasikan nasionalisme gitu lah intinya. membangkitkan semangat nasionalisme. Itu betul. Niatnya tuh untuk itu. Dan ini kita juga ngerti lah dibuat dengan budget seadanya. Ya. Katanya kan cuman Ya, 1 juta begitu. awalnya Ya. 6,7 Ya. terus 1 juta buat traktir warteg doang dan dibuat dalam waktu tempo yang Sesingkat-singkatnya. Singkat-singkatnya. Sangat Jadi proklamasi sekali ya. betul. Jadi kita juga ngerti banget di sini kita sekali lagi nggak mencoba menyalahkan siapapun gitu kan, yang membuat ini juga kita ngerti lah gitu dengan kondisi atau keadaannya gitu. Cuman ya sekali lagi nih kita tuh nggak bisa membiarkannya karena gini, karena ini bisa jadi contoh yang buruk untuk gitu, di masa presiden yang depan. iya benar. Oke, jadi Oke. sebelum kita masuk, jangan lupa juga buat teman-teman untuk tekan tombol subscribe YouTube Like and Upstation. subscribe, ya. Like-nya juga ditekan dan tinggalkan di kolom komentar kalian mau kita bahas apa, karena komentar kalian sangat berharga buat kami. Betul. Jadi kita bisa jadi topik buat next Betul. episode gitu lah. Jangan lupa ini. juga buat follow kita di media sosial, ada di Instagram dan TikTok Upstation.media, dan juga kita juga punya website khusus Upstation.media untuk artikel review tertulis atau news-news yang baru gini. Ya, jadi buat kalian-kalian yang mau cari berita-berita atau info terbaru tentang dunia games, e-sports, animanga, movies, dan semua tentang geek culture, langsung aja ke Upstation Media. Oke, kita bisa Oke, masuk karena bisa. dari awal tadi sampai sekarang kita belum sebut judulnya. Iya, belum sebut judulnya. Jadi gini, kalian pasti udah tahu kalau film yang kita maksud atau kita omongin dari tadi itu judulnya adalah Merah Putih One for All. Itu kita dia. udah bikin reactionnya ya, tapi kita Betul. reaksinya reaction komentar. Kita bacain komentar aja yang ada di akunnya CGV waktu itu ya. Oke, jadi emang udah banyak banget netizen-netizen yang komentar soal film ini gitu. Nah, ini dia posternya. Seperti yang tadi kita udah bilang gitu. Jadi kita juga ngerti banget dengan kondisi yang para pembuat film ini gitu kan. Iya. Mereka juga mungkin dalam Tekanan, gitu kan, keterbatasan. ketekanan untuk menerbitkan sesuai deadline Iya, maksudnya itu. ya. Jadi jangan kemana-mana ininya. Bukan pikirannya tekanan yang gitu. lain ya, bukan tekanan yang lain gitu kan, karena mereka juga dikejar deadline harus 17 Agustus kan Betul. ininya momennya gitu. Jadi buru-buru banget bikinnya dengan dana seadanya gitu kan. Ya cuman hasilnya terus terang nggak layak kalau buat masuk ke bioskop. Not bioskop worthy. Bukan bioskop worthy. Kalau ini misalnya tayangnya di YouTube atau di mana lah gitu, di medsos, kita masih bisa fine-fine aja. Dan Ya, gue yakin setuju. banyak orang juga nggak bakal sampai ini ya, nggak bakal sampai ribut-ribut. Sampai menghina lah istilahnya. Sampai Ini kan menghina, benar. karena kalau kita lihat dari komentar kemarin lebih banyak menghinanya Menghujat. sebenarnya, menghujatnya gitu. Karena ya memang secara kualitas kalau kita bandingkan sama film animasi Indonesia yang lain yang sebelum-sebelumnya gitu, itu wah anjlok banget Jauh gitu. banget. Dan itu bisa masuk bioskop, padahal ya kita sendiri tahu kalau masuk bioskop itu susahnya bukan Susahnya main. minta ampun, masih Gitu. banyak sineas-sineas pelaku industri kreatif lainnya yang pengen karyanya masuk bioskop tapi nggak Iya. kesampaian sampai sekarang. Karena Apalagi itu film susah banget. animasi. Apalagi film animasi itu wah itu Betul, diterima betul. sama masyarakatnya ada susah gitu. Betul, karena
production house juga mikir-mikir kalau mau ngangkat film animasi gitu kan. Mereka kan yang dipikirin adalah salah satunya gimana biar bisa balik modal. Jadi nggak segampang itu. Walaupun kalian punya karya yang bagus, ide yang kreatif luar biasa, tapi kalau nggak didukung nggak bakal bisa masuk. Sejujurnya susah banget buat bisa masuk di bioskop gitu. Dan seperti yang tadi Herald bilang gitu, industri perfilman animasi kita khususnya ya lagi maju-majunya. Betul, kita lagi barusan aja dapat film bukan pencerahan apa ya, kayak kedatangan sesuatu film yang cahaya yang luar biasa dari Jumbo itu karya Rian Ardiani. Ya. Itu akhirnya menjadi film Indonesia terlaris di Indonesia, dan itu kita bersyukur banget gitu ketika animasi ini standar kita langsung melonjak tinggi gitu. Membuktikan kalau industri animasi kita tuh bisa bersaing dengan level internasional gitu. Walaupun oke lah budgetnya katakan 60 sampai 7 miliar dan itu worth it. Itu worth it banget. Itu sesuai dibuktikan dengan animasi yang oke lah, banyak mungkin yang bilang nggak sempurna tapi itu yang terbaik untuk saat ini. Masih gitu. ada kekurangannya karena memang sekali lagi nggak perfect banget, udah belum langsung lah bersaing sama Pixar atau Disney gitu. Mungkin belum sampai ke situ tapi udah mendekati. Tapi udah dibuat selama 4 sampai 5 tahun. Dan 400 animator Indonesia. 400 animator Indonesia yang terlibat. Jadi itu mahakarya Indonesia saat ini gitu. Nah, terus tiba-tiba muncul nih sebuah nggak tahu dari mana nih. Ini kayak kalau misalnya di hutan tiba-tiba ada bunga bangkai banget ya analoginya. karena emang seanjlok itu ya, mohon maaf lah, bukan berarti aku bisa langsung bikin kayak gitu, tapi ya ayolah. Sekali lagi bukannya kita meremehkan karyanya gitu ya, atau ini, cuman ya itu ini nggak cocok banget buat kalau masuk ke bioskop karena itu nggak gampang banget. Karena bukan cuman industri animasi, sebenarnya industri perfilman kita juga lagi maju-majunya. Lagi bagus-bagusnya. Lagi banyak film-film yang tidak bergantung pada horor. Horor, benar. Karena selama ini kita selalu didominasi horor lagi gitu kan. Akhirnya kita kedatangan beberapa film-film yang bagus, non horor, dan itu bisa bersaing di level internasional juga. Itu. Kayak Sore contohnya gitu, itu best Indonesian movie of the year. Oh iya, Jumbo juga tayang di luar negeri loh. Betul. Kemarin tayang di Vietnam kalau nggak salah. Betul. Bisa lah itu buat tayang di luar negeri, itu kualitasnya udah cocok banget, udah nggak salah lagi gitu. Makanya begitu tiba-tiba kedatangan film yang kayak gini tuh aduh banget rasanya. Kita bahas dari posternya dulu ya, Ko ya. Ini poster aja sudah aneh gitu. Dari posternya aja udah kelihatan banget. Nih lihat dari masing-masing karakter yang ditampilin, ada 8 orang di sini. Ini tuh kelihatan banget ini nggak seragam. Gradingnya tidak sinkron ya menurut kita. Nggak sinkron gitu. Rendernya gimana sih bisa jadi kayak gini gitu. Lihat dari kemudian pemilihan fontnya juga berkesan kayak seadanya. Font merah putihnya ini kalau dikasih merah gitu terus ada tambahan darah-darah dikit udah jadi film horor ini sebenarnya. Memang horor juga bisa masuk jadi genrenya sejujurnya ini. Terus One for All juga kayak nggak nyambung, tiba-tiba kuning gitu kan. Dan kalau bilang ini mengedepankan semangat nasionalisme, kenapa harus pakai bahasa Inggris? Kenapa nggak satu untuk semua coba? Itu yang paling aneh tuh, ketika mereka benar-benar menggaung ini film nasional, ini film Indonesia, karya anak bangsa. Tapi One for All gitu. Kenapa nggak satu untuk semua? Baru sadar aku. Kenapa? SCTV itu. Udah dipakai ternyata. Udah dibeli ininya, udah dihaki milik. Oke. Ya jangan One for All lah. Apalagi kayak gitu. Bisa lah cari yang lain kayak apa gitu. Selalu satu untuk semua gitu. Oke, coba kita lihat lagi ke posternya lagi nih. Ada satu lagi kok ini. Ini mungkin kemarin waktu di video One Piece pas bahas Jolly Roger, ini kita udah bahas soal bendera merah putih ya. Ini juga nih, bendera merah putih itu nggak boleh dicoret-coret sesuai undang-undang. Sesuai undang-undang ini kenapa dicoret-coret? Ditimpa teks nih. Nextnya kalau nggak salah dia gede-gedenya gitu. Ditempa posting. Nah ini dengan dia dikasih mungkin slogan mau filmnya ini gitu. Dari perbedaan kami temukan kekuatan, kami kecil cinta kami untuk merah. Itu pun juga nggak ngikutin lekuan benderanya gitu. Iya, nggak dibikin ngikutin lekuan bendera. Dan dia nulisnya kata-katanya di atas bendera. Gimana ya? Dibilang puitis juga kagak, bagus juga, menggugah juga enggak. Jadi apa ya? Oke, aku bisa menemukan ini di AI sebenarnya. Dipoles pakai AI bisa lebih bagus loh sejujurnya. Ini kayak kita nulis pertama nih, tolong buatkan kata-kata nasionalis yang keluar ini nih. Iya, terus bisa kita jadi minta dihaluskan. Nah, itu bisa lebih halus lagi tuh. Ini masih kasarnya nih. Kayaknya bahkan nggak pakai prompt yang kedua itu, Her. Jadi langsung belikan kata-kata nasionalis. Tek.
langsung beres kayak gini udah. Ini prom pertama, prom paling pertama ini. Iya, nggak difilter pakai prom kedua, ketiga dan selanjutnya kelihatannya sih gitu ya. Maksudnya soalnya dibilang berima, kagak, dibilang menggugah perasaan juga enggak, puitis juga enggak gitu kan. Jadi apa gitu ininya? Apa maksudnya? Maksudnya apa? kita bukan langsung luasnya aja. Apa maksudnya? Maknanya apa? Dari perbedaan kami temukan kewalaan kami kecil, tapi cinta kami untuk Merah Putih tidak pernah kecil. Dan posternya cuma satu ya? Posternya cuma satu. Posternya cuma satu untuk film loh ya, untuk film untuk bioskop. Sebuah film bioskop biasanya itu sesuatu yang patut jarang kita curigai. Iya. Karena apa biasanya lebih dari satu, nggak sih? Iya, pasti lebih dari satu. Lebih dari satu, dan ya ini terasa banget terburu-burunya gitu. Makanya timbul seruan untuk memboikot tadi dari banyak insan perfilman gitu. Ada nggak ini seruan boikot? Coba, kayaknya ada, kita tampilin beberapa seruan boikot dari. Nah ini, ya kan? Ini ada dari beberapa akun lah ininya. Ada logonya One Piece lagi. Iya. Ini dari akun ini One Piece. Film mahakarya boomer yang diduga money laundry ya. Ini bukan kita yang ngomong. Kita nggak ikut ya ngomong ini ya. Kita bahas dari sisi animasi sesuai dengan ininya, sesuai dengan ranah kita. Kalau ini mungkin tuduhannya udah cukup tendensius nih, jadi tapi udah cukup. Tapi aku ada setuju sama yang ini, yang yang sebelah kanan ini lebih soft. Film ini adalah sebuah penghinaan terhadap industri kreatif Indonesia. Karena ya sesuai dengan apa yang kita bahas tadi ya, ini film not bioskop worthy sebenarnya. Bioskop worthy masih. Bahasa Indonesianya apa? Takut dibilang nggak nasionalis. Tidak layak masuk bioskop. karena ya gini, ibarat guys, ini orang-orang tuh banyak gitu, orang-orang kreatif yang pengen karyanya bisa masuk ke bioskop. Mereka mati-matian bikin gitu, meningkatkan kualitas. Toto ini bisa masuk begitu aja dengan kualitas seadanya. Ya gimana orang nggak kesel? Ya nggak sih? Kayak ibarat kata lu udah mati-matian ikut UMPTN gitu, udah belajar mati-matian dapat nilai bagus masih nggak masuk. Terus ada tiba-tiba anak baru lulus, ini nggak tahu nilainya cuma dapat mungkin baru lulus terus mendapat dukungan gitu ya, nilainya mungkin cuma jelek gitu, tapi tiba-tiba masuk gitu. Iya, kita butuh kamu nih di dalam nih, saya dukung nih, masuk ya. Gitu. Bahkan mungkin jangan-jangan nggak ikut ujiannya, toto masuk gitu kan? Gimana perasaan kalian coba kalau jadi ini? Pasti kan kesel gitu, rasa kayak diinjak-injak nggak sih gitu. Terus ada lagi tuh kata-kata yang bagus balik lagi nih. Jika tetap tayang, karya ini akan merusak kepercayaan publik dan mencederai perjuangan panjang para animator kita. Betul. Aku setuju juga karena gitu. Karena itu kami mendesak film ini ditarik demi melindungi martabat dan masa depan industri yang telah susah payah kita bangun bersama. Nah ini bener, ini memang kata-kata yang mewakili banget dari semua insan perfilman lah gitu. Makanya untungnya akhirnya dikecilin jadi cuma 16 bioskop aja, tapi nggak jadi ditarik, tetap tayang filmnya gitu. Hari ini aja kita tadi ngecek terakhir di aplikasi kan udah ada yang nonton, bahkan udah ada yang beli tiketnya. Udah ada yang beli tiketnya walaupun nggak sampai penuh bioskop studionya gitu, tapi adalah mungkin sekitar 10 orang mungkin kan. 10 orang yang mungkin 5 orang memang mau nonton, 5 orang mau bikin konten. Kalau feeling gue kenapa ya, mungkin ada, nah ini cuma sekedar screen capture aja dari salah satu bioskop yang ada. Capture jam 2 ya. Ini untuk jam berapa? Jam 3. Ini jam untuk 3, penayangan jam 3 nanti gitu. Nah, masih 1 jam lah dari skala itu. Ini penontonnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Di Kemang Village ini udah ada 9 orang nih yang beli nih. 9 orang. 9 orang yang penasaran dengan film Merah Putih One for All. Penasaran ya jatuhnya. Jadi bukan karena pengen menonton mungkin. Gak tahu. Mungkin mereka tergerak nasionalismenya, mungkin mereka buat konten, mungkin mereka emang pengen menghujat. Tapi ini kita buat bukti bahwa memang filmnya tayang di Indonesia. Jadi kita kita buat video ini karena memang videonya akhirnya benar-benar tayang. Benar, mungkin filmnya kalau udah tayang. Filmnya nggak tayang, kita nggak bikin video ini gitu. Karena akhirnya ketahuan apa fungsinya. Bukan ranah kita. Betul. Karena ya gitu, filmnya tayang dan kita nggak berniat nonton karena itu kalau kita nonton ya karena penasaran itu tadi. Jadi kita malah jadi seolah mensupport yang seperti ini gitu. Jadinya nanti tahun-tahun depan atau mungkin nanti akhir tahun ada muncul lagi film-film serupa yang dibikin dengan ala kadarnya. Yang penting masuk bioskop gitu. Karena ngerasa tahun lalu aja gue bikin laku gitu kan. Kenapa tidak? Kenapa enggak? Nanti tahun depan bikin lagi. Jadinya aduh nggak bener lah pokoknya. Makanya jangan sampai ngedukung gitu. Ada lagi satu masalah selain poster sama tadi ada ajakan boykot yang soal musiknya. Musiknya nih bener. Ini kemarin dari vokal Abang coach Indra Aziz. Aziz tuh yang mungkin kalian lihat kontennya kayak menilai suara orang atau segala macam. Dia vokal coach terkenal lah ininya intinya. Beliau sudah ini ngecek pakai aplikasi Shazam dan saya yakin aplikasinya itu juga premium, nggak mungkin abal-abal gitu. Pas didengarkan tidak ada ini, tidak dapat katanya. Betul.
Dan akhirnya kenapa dicurigai sama E? Karena Bang Indra Aziz melihat pengucapan huruf E di lirik merah dibacanya kayak pra, jadi merah. Merah. Most likely AI, bener. Begini dong. Bener. Makanya beliau aja sampai bilang ini gak sudi sih, kecewa banget gitu. Gak sudi suguhan untuk merayakan kemerdekaannya jadi kayak gini kualitasnya. Karena beliau, gue lihat konten yang ini, beliau bilang juga kalau yang film Jumbo begitu dimasukin Shazam langsung jelas, langsung ada gitu. Ini lagunya, soundtracknya jelas gitu, bukan buatan AI tapi memang buatan komposer atau memang buatan orang manusia lah gitu intinya. Penyanyinya juga jelas siapa, suaranya. Terus kita setel di aplikasi musik juga selalu langsung ada lagunya. Capture gitu makanya. Ada tuh. Sementara yang ini nggak jelas dari mana gitu, tahu-tahu dan ini AI itu AI. Kuncinya di situ. Aku ingat beberapa postingan berapa gitu. Jadi dia bilang pas yang dia bilang kita cuma dibayar 1 juta itu. Itu kan ada di slide keberapa kalau misalnya kalian ingat, dia bilang karena kita tidak menggunakan AI. Betul. Tapi musiknya AI. Musiknya AI. Gimana nih? Nah, itu jadi aneh dong. Kenapa jadi kontradiktif gini dong? Betul. Itu yang membuat kita mempertanyakan apa sih maksud film ini gitu. Sejujurnya konspirasinya tuh banyak gitu dari awal budget yang berubah-ubah dan pernyataan yang agak-agak, tapi ya udahlah, kita nggak mau terlalu bahas itu terlalu banyak, itu biarkan aja gitu, kita terima pernyataan mereka apa adanya gitu kan yang penting niatnya baik untuk mengedepankan semangat nasionalisme gitu, ya udah gitu kita terima. Cuman yang kita benar-benar nggak bisa terima yaitu penayangannya di bioskop itu aja gitu yang benar-benar kita permasalahkan. Selebihnya mah kita sejujurnya bodo amat mau dikasih budget 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun atau cuma 1000 perak, nggak peduli sejujurnya gitu kan. Bukan urusan kita buat tahu, bukan urusan kita juga buat ikut campur, dan mau dikerjain berapa lama proyeknya juga bebas gitu. Mau berapa orang yang terlibat bukan urusan kita, yang penting itu hasil akhirnya, hasil kualitas akhirnya akhirnya gitu. Dengan kualitas segitu itu nggak layak buat tayang di bioskop, itu aja gitu. Betul. Kita juga sudah aku udah mengumpulkan beberapa temuan. Ini sebenarnya udah ada yang nemuin. Nah, ini di sini kita jabarin aja nih. Jadi ada yang mencoba menggali kan, karena kemarin viral gitu kan, langsung digali nih. Ini aset-asetnya kemungkinan beli dari sini nih gitu-gitu. Ternyata ketahuan kalau asetnya adalah bukan aset-aset buatan sendiri, karena ada gudang penyimpanan senjata. Betul. Di desa. Ini salah satu yang konyol sih waktu kita lihat di trailernya ya. Ini desanya Mamat Gun Shop atau gimana ini? Ternyata Mamat Gunshop masuk ke film, enggak ada. Soalnya bisa ada itu, lihat AK-47, ada M16 di belakang gitu. Tapi kan aneh juga kok ya, kayak ketinggalan gitu. Ini kan yang di tengah udah dihapusin semua tuh. Bagian itu kan bawahnya ada kayak itu yang di rak-raknya gitu ya, kosong gitu. Itu pasti kan persenjataan juga tuh. Itu juga yang di aslinya kan itu ada ransel lah, ada apalah itu. Kenapa gitu kan. Yang senjata menggantung tidak dihapus juga? Itu gitu. mungkin kan jadi ketahuan gitu kalau misalnya keterbatasan waktu mungkin, jadi terburu-buru itu lupa dihapus. Yang tengahnya sih udah kosong ya. Lucu aja cuman gitu. Lagi diskon lagi. Lagi diskon lagi cuman $8 tuh. Dari $22. Ini ya kreatornya Merah Putih ini belinya sekarang loh, lagi diskon. Dia tahu wah banyak yang pakai nih. Itu juga di sampingnya juga ada tuh di selanjutnya. Ya, nextnya ini selain itu yang ini juga katanya nasionalisme pakai Street of Mumbai. Pakai di jalanan Mumbai buat dijadiin kota di Indonesia. Soal latar tempat ini juga jadi salah satu yang perhatianku yang ku sorot gitu. Katanya film Merah Putih nasionalisme, tapi dia nggak disebut dia dari desa mana. Harusnya kan dia bisa pakai desa asli Indonesia gitu. Atau nggak nama-nama yang Indonesia lah, Sukamaju kayak apa gitu kan. Usah jauh-jauh dari Jakarta dah, kalau emang basisnya Jakarta kan. Di Bogor juga ada, masih ada pedesaan, banyak desa gitu, Ciapa gitu misalnya. Luliang. Itu setelah drama ada tuh. Iya, kenapa harus pakai jalanan Mumbai? Walaupun yang mungkin disangkanya mirip kali sama jalanan di ini gitu kan, di Indonesia. Iya, itu dan kayak sama sekali nggak menggambarkan Indonesia banget malah. Dan malah kalau kita bandingin nih ya, ini yang dari contoh sama yang hasil di filmnya, bagusan yang itu. Lihat shadingnya segala macam. Shadingnya lebih dapat, yang sana kayak langsung kalau shadingnya ini mentok kanan. Mentah banget gitu kayaknya, yang kanan tuh gak pakai, gak ada bayangannya, orang-orangnya jalan ini vampir semua apa gimana? Enggak, ini kayak bayangannya habis diambil ini. dicuri sama Gecko Moria. Bener. Ini kayaknya mereka thriller bug. Bener. Lagi masuk thriller bug. Karena kalau kita lihat yang samping jelas tuh ada bayangannya. Bahkan
kabel-kabelnya aja ada bayangannya. Ini yang di sebelah kosong. kanan orang-orangnya langsung nggak ada hilang bayangan. semua Iya. dipentokin kanan tuh kalau grading. Nggak ada lighting, nggak ada shading, jadi nggak jelas gitu. Ini tuh apa sih, lagi siang kah atau apa gitu kan? Dan yang paling lucu sebenarnya ini belakang ada penampakan nih, mungkin bisa slide berikut. Tuh kan. Slenderman bro. Slenderman campur palak tiba-tiba nongol di belakang. Slenderman bermuka begini teman-teman. Aduh, ini ada nggak gimana? stoknya nih? Apa dia bikin sendiri? Apa jangan-jangan yang bikin sendiri cuman ini lagi? Mungkin ya, nggak tahu dah tuh. Aduh, ya itu. Di belakangnya bisa tiba-tiba ada penampakan begituan, lucu banget lah. Selain tempat kita juga dapat ini Buat ya, beberapa karakter. Ya, udah ini kemarin udah viral juga di banyak banget akun-akun yang Ini ngebahas soal ini gitu. kita dapat dari yang paling gede itu Vektor Desa kalau nggak salah namanya, aku lupa. Nanti tolong dikoreksi sama mas-mas editor di sini ya. Boleh nanti ditampilin kita ini dua karakter yang muncul ya, walaupun yang franchise itu bukan yang ini ya, bukan bukan yang, karakter utama. bukan Dia karakter utama. muncul di trailer aja kayaknya pas Cuma lagi pas buka gini, iya, pas pembukaan. diam lagi. Mukanya Diem. persis kayak Iya, dengan ini yang sama gitu, ciri-ciri yang sama persis banget sama si Neighborhood Francis ini. Iya, si Tommy ya dia jalan-jalan, kayaknya dia yang paling banyak. Ya, muncul Tommy lah lebih kayaknya masuk tokoh utama lah. Pokoknya salah Iya. satu ada di poster juga yang pakai topi terbalik ini. Oh iya, ini kita menemukannya di, kalau sebelumnya balik lagi. Ini kita nemu di ini ya. Kita ketemunya di website itu www.dash3d.com. Dash3d.com. Yang sebelahnya juga yang gudang senjata juga dash3d.com. Artinya ya mereka cuma pakai satu referensi gitu. Iya, ya, Ya cuma kan, ngambil untuk dari tempat- satu itu untuk- aja untuk buat karakter juga. download apa 3D modelnya. Iya, jadi Gitu. cuma ya nggak ada waktu-waktunya sih. Ya, Maksudnya mungkin karena harusnya kan dikejar. referensinya lebih banyak dong untuk seorang sineas animator gitu. Betul, Ini kita nemunya betul. di realution.com. Dan mentah banget, maksudnya ya udah langsung plek-ketiplek pakai Iya. begitu aja asetnya tanpa di no grading, no shadowing, no apa iya, segala bahkan macam nggak di tuh. grading, nggak dikasih shadow apa-apa gitu. Kalau animator yang ini kan mungkin as referensi aja mereka ciptakan karakter baru original Iya. lagi gitu kan, nggak Betul. mentah-mentah kayak gini gitu. Terus ini nggak cuma 2 karakter ini, sebenarnya masih banyak karakter nextnya nih. Iya, kita next. Nih, Nah, ini kayak ini kepala Pak desanya. Kadesnya ini City Worker Net tuh persis banget kan. Dari City Walker dia jadi kepala desa. Yoi. Naik pangkatnya agak lumayan tinggi ya. Terus si Earl, Earl ini ada dipakai di mana-mana kalau kalian lihat trailernya. si Earl ini dia nggak diubah sama sekali. Bahkan nggak berubah sama sekali, cukup pakai singlet jeans Iya, sama singlet topi jeans sama merah topi. putih aja udah. Dan Tinggal- ini muncul berkali-kali, jadi reuse aset aja terus, entah si Earl ini ngikutin perjalanan itu anak-anak atau ya memang Atau dipakai jangan-jangan terus-terusan aja. Plot twistnya adalah dia penjahatnya. Kita nggak Dia tahu, yang nggak. nyembunyiin ya. Dia nyembunyiin bendera ternyata. Jadi mereka udah muter-muter hutan, ternyata disembunyiin warga desanya Nah sendiri. itu juga soal plot juga pengen dibahas, tapi nanti deh, Nanti, kita masih bahas plot, model plot dulu. itu lebih aneh lagi loh plot. Nah, Ini ada ini yang terakhir nih, yang Nas ini juga. X ya. Stylist Toon Boys Jaden tuh kan, ini persis banget gitu, cuman beda rambutnya aja dibikin lebih ikal gitu kan, lebih kriwil. Kalau yang itu rambutnya lebih spike. Sorry ya, aku punya temen dari Papua sana, dari Papua. Jujur stylenya nggak ada yang kayak gini sebenarnya. Nggak gitu-gitu juga Aneh. amat gitu Aneh. kan. Udah terlalu ini. Apalagi ya ada ininya, ada logat Jawa di beta. Ya itu. Kayak dipaksain banget. Nih, Ini juga sama nih ini karakter villainnya, Eddie ini villainnya kalau di yang trailer nyembunyiin yang bendera nyembunyiin. ya kalau di Iya. trailer ya. Nah ini kelihatan walaupun gaya model rambutnya diubah, ya at least ada effort lah buat ngubah Ini. model rambut, tapi hidung, mulut, Ini nih sama ini prickles apa ya, namanya kalau di bibir? freckles. Freckles di bintik-bintiknya pipinya tuh itu masih nggak diubah sama sekali nggak gitu. diubah sama Cuma sekali. ya ini paling mending lah diantara yang ini, kayaknya lumayan effort buat ngubah model rambutnya Mungkin gitu kan. karena si Eddie-nya kurang kelihatan jahat ya. Ya, Jadi- dan nggak kelihatan orang Indo mana rambutnya merah mata hijau. Ya, Kalau tapi dia sampai juga nggak jadi dipakai, kalau sampai dipakai sih agak keterlaluan ya. Ini high Gitu. Nah, quality nah, sih. nah ini kemarin ini sempat viral juga. Ini stylist Toon Boys ini nama package pack ininya lah, Junaid 3D pack-nya Miran. gitu, dan artisnya itu Junaid Miran, dan dia bilang ada 6 karakter ya kalau nggak salah ya, Ya, 6 karakter. yang dipakai. Dan tanpa- belum dapat bayaran dia. Betul, belum dapat bayaran, tanpa izin, jadi katanya sih begitu ya. Jadi ini polemik yang masih terjadi juga dan belum dijawab sama pihak dari Merah Putihnya gitu. Betul. Dan yang hantu tadi ada di belakangnya.
Iya, oh itu dipakai lagi ya? Dipakai lagi. Mana ada 2 lagi kan. Tapi kalau di sini masih jelas, nggak Ya, putih masih banget jelas, masih. karena Jadi mungkin masih wanita berhijab Iya. lah. Kalau di sini kan lebih jelas warnanya warna kulit. Kalau yang tadi putih banget. Iya, jadi Udah kayak Falak dan campur Slenderman itu. Gitu. Tadi sebelum ini ada apa tadi? Kalau nggak salah ada sesuatu tadi. Nah, ini salah satu yang juga kita banyak banget salah satu mulu. dari Ini trailernya nih, aduh gimana ya? yang kita kritisi. Betul. Tolonglah. Kalian kan Tolonglah. katanya didukung pemerintah ya, didukung pemerintah dan Bilangnya katanya ini kan buat nasionalisme. buat Ini cinta apa maksud Indonesia. tindakan apa YG akan YG diambil? Ini gitu. Korea ini, Bro. Kenapa harus YG? YG gitu. Kenapa Masa- harus disingkat gitu? Apakah animatornya suka Blackpink, Baby Monster gitu kan, YG gitu Latarnya udah tulisannya. pink sih, Her. Iya. Latarnya udah pink sih dan YG yang kan. YG ini nggak cuma di sini loh, di setiap ada yang Iya. itu pakai YG gitu. Iya. Ya Ini Allah. kayak nggak ada apa QC-nya gitu. QC-nya betul nggak ada Atau QC-nya diedit gitu kayak. diedit lagi kayak sama editor atau apa gitu, Iya. dibaca di proofread atau apa segala macam. Ini kan bahasa chatting, tolonglah. Ini kayak bahasa lagi chatting di WhatsApp aja nih. Apa karena kalau pakai yang ini ya jadi nggak seimbang gitu. Oh. Nggak dong, nggak bisa jadi alasan dong. Nggak bisa jadi alasan dong Kalau misalnya YG tiba-tiba menuntut, tolong itu Betul. kenapa logo saya ada di situ ya gimana ya merah putih. Ini yang tadi Junat aja tadi belum dibayar katanya. buat yang nonton filmnya coba nanti boleh komen deh, apa nanti di filmnya juga Iya. ada mungkin Apakah ada YG ini tetap ada dipertahankan? YG juga atau ada TDK mungkin atau apa gitu nanti di filmnya gitu kan, PKN mungkin misalnya TLG, TLG itu kan TLG BNDR HLG nanti kan gitu, BNDRG SMG. SMG waduh SMG ada tadi di. tadi udah ada sih, AK-47 udah tadi. SMG udah, tapi dalam bentuk senjata. SMG-nya bukan semoga ya. Iya, tapi senjata. Senjata beneran. Nah, itu tadi buat dari 3D model sampai dari ini trailernya nih yang benar-benar kita perhatikan. Tadi aku sudah sempat hitung kok. Itu kan tadi ada kan angkanya 43, Ya, 22. ada harga-harga dari masing-masing 3D model itu tadi Udah gitu. coba ngitung nih. Udah Kira-kira coba habis berapa tuh untuk semua karakternya ya? Maksudnya mungkin nggak semua, tapi ada beberapa lah untuk yang utama terutama yang Mostly paling lah. sering muncul. Itu total habis 5,8 5,8 juta. Ya make sense sih karena per karakter $43 nih anggapnya gitu kan. Untuk Terus tempat kan tadi tempat tadi $11. 24. Oh, 24 kalau nggak 22, diskon. Ya. Oke lah, anggap mereka beli nggak diskon $20 Yang tadi gitu satu kan. pack $149 gitu. Jadi total 5,8 juta. 5,8 juta. Itu mungkin bisa lebih, mungkin bisa ya kira-kira Ya, 8-9 jutaan. Anggaplah. Ini kan baru berapa? 6 karakter, 5 karakter lah ya yang kita kasih lihat tadi di itu. Mungkin total karakter yang ada di dalam filmnya berapa? 20 misalnya atau 50, 30 deh gitu. Anggap jadi kali Kita berapa? menganggap segitu karena pengerjaannya singkat ya. Pengerjaannya singkat. Pengerjaan Karena singkat. mereka mungkin nggak keburu buat masukin terlalu banyak gitu. Yaudah, yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja. Jadi let's say dia dikali berapa? Kali 5 lah mungkin. 15 juta 5,8. lah, 15 jutaan lah. 5 enggak 25 30 juta Ya, lah mentok. 30 juta. 30 juta buat aset-aset, buat bayar animator dan lain-lain. VA kemarin katanya kan 1 juta buat traktir di warteg. Gitu-gitu. Ya di total ya taksiran kita sih kayaknya 100 juta mentok-mentok. 100 juta itu udah maksimal Udah maksimal, ya. Maksimal harusnya ya, ya. itu bukan minimal ya. Harusnya ya, kecuali mereka mau ngegaji diri sendiri gitu sebagai animator terlalu berlebihan misalnya kan. Atau mungkin soalnya ada pihak lain yang nggak tahu ya, soalnya gini. Nggak tahu. Maksudnya mereka bayar VA aja, kan tokohnya banyak nih, berarti voice actornya harusnya banyak gitu. VA aja segitu banyak digajinya 1 juta di traktir warteg, apalagi animatornya kan. dengan VA yang apa adanya gitu ya. Iya, dengan Voice ya actor yang apa apa- adanya, soundtracknya bahkan AI gitu betul. kan. Ya. Dan itu salah satu yang membuat kita akhirnya bertanya-tanya gitu soal budget, karena kalau kalian ingat budgetnya Jumbo itu 40 sampai 50 yang bilang 40 Rano sampai Karno ini, aku 70. ingat yang bilang Rano Karno itu 70 miliar gitu. 40 hingga Kita nggak 70. mempertanyakan 7M buat 70M buat apa aja, gaji animator berapa kayak gini. Enggak, karena hasilnya bagus. bioskop banget, Iya, banget. bioskop worthy. Bioskop worthy. Ya jangan pakai bahasa Inggris Yun, enggak Oh, iya. nasionalisme. Layak. Nasionalisme. Layak tayang di bioskop Layak tayang gitu. di bioskop. Betul. Nah, ini oke lah, misalnya memang benar 6,7M. Akhirnya kita mempertanyakan karena hasilnya
seperti Betul, ini gitu. 6,7 M ini larinya kemana aja gitu Betul, kan. Kalau kayak tadi lah anggap makanya aset total 50 juta gitu udah paling ininya kalau ngelihat kayak tadi sih. Apalagi tanpa rendering yang bener gitu ya kan. Jadi kita mungkin bahas agak plotnya sanksi dulu. gitu. Kita bahas plotnya dulu nih. Udah kayak itu tadi buat soal 3D model dan lain-lain lah buat budget. Nah sekarang ini plotnya juga menurutku sesuatu yang cukup konyol sih. Konyol. Maksudnya aduh kalian bisa cari plot yang jauh lebih bagus kalau mau mengedepankan semangat persatuan gitu kan. Ini kenapa anak-anak sekelompok anak-anak di desa pas mau 17-an benderanya hilang, mereka disuruh nyari bendera gitu. Sampai hutan, ketemu ular segala macam. Jujur ya, kalau misal bapak saya tahu dimarahi itu kepala desa. Iya, ini kepala desa macam apa? Kepala desa gitu kan? macam apa yang menyuruh anak-anak melakukan adegan berbahaya. Masuk gudang senjata, ada senjata gitu nggak dikunci itu kan AK-47 segala macam dibiarin tergeletak di mana aja ini. Ini desa macam mana apa sih yang bisa anak-anaknya memahami bahwa senjata itu berbahaya gitu. Ini apa terjadi percontohan kalau beneran ada desa seperti ini. Betul. Karena desanya juga nggak ditulis kan, hanya cuma ditulis di sebuah desa. Betul. Apa itu? Desa apa? Desa. Liang kayak Citampi kayak terlalu apa ya? Ngegampangin banget istilahnya karena betul, itu di desa itu. ini terdapat ras dari seluruh Indonesia. Ada yang dari orang timur tadi kan, ada yang mana pokoknya orang Jawa, ada pokoknya semua ras tahu ada di desa ini, entah di mana. Coba kalian cari deh desa mana yang bisa kayak gitu. Gitu kan, kecuali dekat-dekat lingkungan kampus ya mungkin mungkin ada karena kan emang anak-anak kampus, anak-anak kuliah yang merantau itu masih oke gitu kan. Tapi untuk sebuah desa, dan kita bisa bilang desanya terpencil ya. Terpencil karena ada hutan segala macam kan. Hutan gitu ya. Iya, desa terpencil mana yang penduduknya lengkap dari semua suku yang ada di Indonesia? Coba itu cari aja deh. Udah masuk itu akal aja udah nggak masuk akal menurut kita. Masuk akal gitu. Bukannya kita menentang pluralisme atau ini ya kebinekaan maksudnya, tapi kan ya sewajarnya gitu kan. Kalau di daerah timur ya kan mostly orang-orang timur. Satu hal, ini bukan film science fiction. Iya. Jadi harusnya masih ada sesuatu hal yang masuk akal. Kalau misalnya mereka tulis ini genrenya science fiction, oke lah, misalnya nggak ada masuk akal. Tiba-tiba datang roket, datang dino, oke nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan ini filmnya tentang nasionalisme. Harusnya harus lebih paham dong. Iya, nggak sekedar ini. Kalau fantasi gitu mungkin masih boleh lah, gitu. Genre fantasi yang ada elfnya, tiba-tiba ada dwarf gitu-gitu suku-sukunya. Tiba-tiba ada beruang berjalan kaki, 2 kaki, nggak apa-apa, fantasi. Ini nasionalisme, nggak mungkin. Bener. Dong. Jadi masuk akal dikit lah. Plotnya tuh udah kerasa banget anehnya gitu kan, kayak agak maksa. Pokoknya yang penting gampang, yang penting mereka bisa ketemu semuanya di satu desa, anak-anaknya dari semua macam ras yang ada di Indonesia gitu. Mereka ketemu, mereka disuruh nyari bendera yang hilang. Padahal ada beberapa juga netizen yang menyorot, ini kan di awal trailer benderanya ada digantung di pagar. Kenapa harus nyari? Kenapa nyari lagi? Tinggal copotin yang itu, selesai masalah. Ukuran berapa? Ukuran Videotron segede itu. Ya, kenapa harus bendera itu? Jadi dan apa ya? Ini nyari bendera itu kayak topik yang udah usang, klise banget gitu. Klise terlalu banget. Dan akhirnya ini yang sorot lagi. Dia menggunakan anak kecil. Kenapa harus pakai anak kecil? Fokus tokoh utamanya gitu. Utamanya. Buat nyari bendera kenapa harus anak kecil tanpa ada pengawasan orang dewasa juga lagi? Iya, apakah artinya maksudnya di Indonesia orang dewasa tidak mau gotong royong? Jadi gotong royong harus mulai dari anak kecil gitu. Orang dewasanya malas-malas mungkin, iya, gak mau kerja. Terus misalnya nih, anak-anaknya udah jalan nih cari bendera. Let's say mereka udah tenggelam lah apa kayak gitu. Orang dewasanya ngapain nih sekarang nih? Nggak mungkin dong dia masih panjat pinang kan tadi kan. Apakah ini sebuah penggambaran dari budaya yang dimana orang dewasa cuma mempekerjakan anak kecil, anak intern, dipekerjakan sedemikian rupa, pokoknya yang masih anak-anak aja, masih bocah, udah lu aja yang kerja, fresh graduate maju, lakukan gitu kan? tugas bahaya ini gitu. Iya, soalnya udah sampai ketemu ular segala macam, coba dirinya ada awas aja. Jatuh, berhenti, jangan lanjut. Dan mereka ketemu lagi sama anak-anak yang mencuri, kelihatannya mencuri entah menyimpan benderanya, pokoknya mereka minta tebusan aja. Mereka minta tebusan karena burung bersuara monyetnya dilepas. Iya, itu nggak make sense. Apa sih gitu ininya? Ayo mungkin ada, kalau di film nggak tahu ya, kalau kalian udah nonton, mungkin ada beberapa hal yang tidak dimasukkan gitu, kayak apalah kayak gini kayak gitu. Tapi tetap aja kita lihat di trailer. Kalau berdasarkan trailer enggak banget. Ambil burung itu terus tukarkan dengan
bendera pusaka ini gitu. Nah, Why? Kenapa harus begitu gitu jalan ceritanya? Nah, mungkin kita juga karena kita nggak nonton, kita juga nggak tahu. Makanya tolong mungkin ada yang udah nonton di sini bisa langsung kasih di kolom komentar sedikit pencerahan lah buat kita. Karena kan kemarin sutradaranya sempat ngomong kalau ini hasil akhirnya pasti akan berbeda dari trailernya. Trailernya tuh cuman sedikit doang. Nanti kita pasti akan lebih bagus, lebih wah di hasil akhirnya. Cuman ya itu. Mereka mau kayak Sonic ya? Mau kayak Sonic. Jadi gitu kan. trailer jelek, dihujat, terus pas film bagus. Dapat pujian. Masalahnya waktunya udah nggak keburu. Dari pernyataan itu ke penayangan aja paling cuma 2 mingguan tuh. Sonic atau aja kurang. mundur loh tayangnya waktu itu. Makanya ini agak-agak mengherankan dan kita juga terus terang kita juga nggak ada niatan buat nonton karena ya itu tadi sesuai ajakan yang di awal film kalau kita menonton artinya kita membayar dan mendukung kejadian serupa terulang gitu intinya. Makanya kita memutuskan untuk nggak nonton deh. Mendingan dengan harapan usah. kita mempertahankan standar animasi di Indonesia. Betul. Jadi karena harapannya itu. Kita sudah tingginya sejumbo nih. Kalau misalnya memang mau turun dikit seginilah. Ya. Nah, kalau misalnya kalian mau merah putih jauh di sana. Nah, itu dia. Di sana nih. Di lantai 1 basement mungkin kalau ada di basement gitu kan standarnya. Jadi apa ya kalau di Jumbo udah di 9 nih jangan dikasih yang 3 atau 2 lagi dong. Iya betul. At least 7 gitu kan. Betul. Sejelek-jeleknya 6 masih oke, kita masih bisa kita apresiasi gitu. Kalau ini kan bingung terus terang mau apresiasi apanya. Iya, bahkan plot pun kita sudah berusaha mencari apa nih yang bisa diambil selain nasionalisme. Tidak Kayaknya ada. Susah gitu kan. Susah. Nasionalismenya pun dipaksakan karena jadinya nasionalisme semu karena apa ya yang diinin di sini mereka cuma harus cari bendera apakah pusaka. benderanya ini menyimpan sesuatu? Iya. Kan nggak mungkin bendera merah putih kan ya semuanya sakral gitu. Iya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Maksudnya bendera kayak gini nih kita di dunia nyata ini bendera yang ada yang dikibarkan pas di Istana Presiden, saya main di sekolah yang dikibarkan di sekolah itu sama-sama sakral. Sama-sama sakral. Butuh proses, butuh ini buat dinaikkan gitu. Betul. Sama-sama tidak boleh dihina, dilecehkan, dinodai gitu kan sama-sama mengandung kekuatan yang sama gitu sama kuatnya. Jadi lucu aja gitu kalau seolah-olah ini benderanya tuh warisan tuh dari nenek moyang gitu dari nggak ada boleh dipakai berarti. Iya, kalau ada nilai historis banget kayak gitu mah yang justru nggak ada boleh. di museum mungkin nggak bakal dipakai. Iya, atau minimal dikibarkannya di Istana Negara atau Istana Merdeka, Istana Bogor, bukan Istana di desa yang entah berantah ini gitu kan. Itu dia makanya. Dan kalau itu makanya jadinya ini plotnya tuh nggak napak bumi sih istilahnya. Seolah-olah mereka nggak tahu sebenarnya di dunia nyatanya di Indonesia sendiri seperti apa sih gitu. Di dunia nyata nggak bakal kejadian kayak gitu. Kalau benderanya hilang ya udah beli lagi. Susah amat. Iya. Kalau benderanya udah usang juga tinggal beli lagi. Nggak bakal dipakai juga kan gitu. Mungkin disimpan ya. Disimpan yang bukan lama. jadi keset atau apa, tapi disimpan. Nggak boleh, itu nggak boleh banget. Dilipat, disimpan, artinya itu jadi historis sendiri. Iya. Kalau memang gitu. Misalnya itu dari awal desa itu berdiri udah pakai bendera itu gitu, misalnya ya udah disimpan aja di balai desa kayak atau di mana, tapi nggak usah dipakai lagi karena misal udah usang atau udah apa, bukan berarti jadi harus kayak dicari dan mengorbankan anak-anak gitu. Iya, mengorbankan anak-anaknya ini. Ditumbalin gitu anak-anaknya. Ditumbalin ini gitu, ketemu ular. Iya. Menyeberangi sungai yang deras harusnya. Kalau Tumbal tuh film satu lagi yang horor, Pamali Tumbal itu baru. Nah, ini dia. Tonton buat yang udah nonton, jangan lupa tonton Pamali Tumbal. Pamali Tumbal itu baru film Indonesia, karya Indonesia gitu. Jadi untuk plot kita nah ini kan lihat di Tokopedia cuman 20.000 apa susahnya ini ya yang admin yang bikin ya. Kita nggak ada nyiapin ini sebenarnya di toko Pak Edi nih cuman 20.000 Pak Kades nggak punya dana desa atau gimana ini dana desanya kamu pakai buat apa Pak Kadesnya nggak bener nih pasti apakah nih kamu mau memberitahu bahwa di dunia nyata jangan dong masa kebudayaan itu dibawa-bawa ke film. Oke, itu soal plot ya guys. Soal plot, soal karakterisasi juga udah kita bahas tadi. Yang lucu soal karakter kayaknya kita nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu, tapi aku nggak tahu satupun nama karakter di trailer itu. Biasanya di trailer kan udah disebutkan kan namanya kan. Biasanya kan. Atau mungkin minimal di Google udah ada gitu. Ini S siapa, ini S siapa gitu. Iya benar.
Nggak ada. Nggak ada Mungkin sama kalau kita sekali. buka kayak Toy Story pasti udah ada langsung Woody, terus Buzz Lightyear. Kita udah tahu itu sebelum nonton filmnya. Betul. Karakter ini jadi kayak nggak ada yang di highlight sama sekali dari pihak pembuatnya lah gitu. Kayak bahkan voice actornya ya mungkin karena balik lagi voice actornya bukan voice actor terkenal juga yang Bukan mereka pakai, profesional bukan mungkin. yang ya karena ditraktir ini warteg aja gitu kan ininya. Tapi balik lagi maksudnya kenapa nggak dikasih penokohan yang kuat gitu, nama Iya. aja mereka nggak disebutin sama sekali. Kita terus terang nggak tahu loh. Nggak tahu ya. Harus nonton Berarti filmnya baru harus nonton beneran filmnya tahu. mungkin. Coba bener nggak, Oh, guys? namanya mungkin yang pas disebut sama kepala desa itu. Nana. Udah, itu doang. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang mana. Ini yang mana, ini yang mana Menerka-nerka gitu nggak tahu. doang gitu, cuma Aku nama-nama baru dari ingat situ. disebutnya pas itu doang sama kepala desa. Tapi tidak juga kamu yang mana, apakah Ini siapa? Apakah Pak Kepala Desa malah manggil bapak-bapak bersinglet putih itu tadi gitu? si Kan nggak tahu. Earl. Atau om yang senyum-senyum dengan dagu gede. Gitu kan. Itu nggak tahu. Nggak jelas gitu Mana lucu konteksnya. lagi yang disuruh yang lagi lomba panjat pinang itu. yang jadi Jaden kan, kalau di nama ini kan Jaden. Ya, Dia kalau lagi nama- main panjat pinang tuh, tiba-tiba disuruh ngambil bendera tuh, kasihan banget dia. Mas, saya belum dapat ini Pak, saya belum dapat hadiahnya Pak, udah disuruh yang Belum lain nyampe aja. udah disuruh-suruh. Gimana sih Pak? Itu penokohan sih menurutku nggak ada. Ya, Nggak ada ininya. karena balik lagi kalau kita lihat di poster aja, maksudnya desain ini mereka tuh beda-beda loh. Ada aku tiap lihat nggak poster ini. seragam, maksudnya kalau di kan ini ada beberapa nih yang bikin versi AI-nya itu jadi lebih seragam, jadi lebih bagus dari segi ukuran mata, ukuran hidung, pokoknya lightingnya gitu kan, pencahayaannya lihat tekstur kulitnya aja Ada yang nggak seragam gitu. ya keberagaman Bukan sih kayaknya masalah warna Indonesia kulit, tidak tapi tekstur seberagam ini ya maksudnya ya. Dan ini ya maksudnya ketika wakil presiden kita menggalakkan AI, kenapa tidak dipakai gitu untuk mempercantik ya? Walaupun ketika udah pakai AI pun menurutku masih belum bioskop worthy, layak Betul. bioskop sih. Tetap layaknya tayang di YouTube. Kalau Dan it's okay. Menurutku nggak- oke banget nggak lah kalau masalah. ini, jujur kalau aku lihat dari trailernya ditayangkan di YouTube itu masih nggak Masih apa-apa. nggak masalah, kita Masih nggak nggak bakal masalah. se-viral inilah gitu, nggak bakal ngeboikot sampai kayak gininya gitu, Iya. sekeras ini protesnya. Itu kan masih kalau misalnya Masih ditayangkan acceptable. buat anak-anak gitu ya, terutama buat misalnya kalau kita udah punya anak yang ditayangin itu masih ini, karena di tayangan YouTube pun udah banyak yang kayak gitu kan. Bener. Yang film-film pendek yang mudah dicerna lah istilahnya gitu. Itu Betul. masih ada gitu. Dan buat kalau lihat kualitas ininya kayak gini sih ya, menurut gua nggak harus malu pakai AI sih, Iya. karena terbukti bisa jadi lebih bagus jauh gitu. Toh ujung-ujungnya musiknya juga pakai AI. Iya, toh musiknya pakai AI juga. Kecuali kalau memang dari awal berniat membuat film sekelas Jumbo. Nah, itu baru. Itu AI baru. itu mungkin dipakai buat memperhalus ininya, tapi mostly mungkin 80% atau lebih 90% lah, 90% nggak- buatan ini tangan, gitu. buatan tangan. Harusnya gitu. Kalau mau bikin film sekelas itu bukan berarti Jumbo pakai AI ya. Ini maksud gua kalau mau bikin film sekelas itu gitu, porsi AI-nya tuh mungkin sedikit gitu. Jadi mostly di kerja kerasnya di ini animatornya langsung, bukan dari pakai AI gitu. AI itu cuma buat bantuan, buat toolsnya aja. Jadi apalagi kalau buat film sekelas ini ya nggak usah ini pakai AI lah, jadi nggak usah sok-sokan nggak ini nggak tanpa AI sama sekali, tapi hasil akhirnya malah jadi gini, mendingan pakai AI kalau kayak gitu mah gitu. Iya. Karena at least jadi lebih seragam gitu kan, soalnya udah banyak konten kreator yang bikin versi AI-nya jadi lebih bagus juga kelihatannya, lebih bioskop worthy lah, walaupun mungkin jadinya karena full AI misalnya jadi nggak sekelas Jumbo, tapi at least kita yang nonton di bioskop lebih bisa menikmati kayak lebih ya oke lah, ini oke lah, masih layak tayang walaupun nggak 7 nggak 8 mungkin 6 atau 5. 6,5, 5,5, Iya. 6 lah. Begitulah kawan-kawan buat seputar Merah Putih One for All ini. Ada Gimana? lagi yang satu kusoroti. Apa? Banyak banget. Banyak nih, memang banyak. Ini nggak tahu, ini mungkin agak sedikit melenceng, tapi ini soal pekerjaan sih sebenarnya, soal kerjaan di balik layar gitu. Ketika voice actor cuma dibayar, ngakunya kan cuma dibayar untuk Sejuta makan warteg warteg. gitu. Itu kan kayak apa ya maksudnya, kok tidak profesional sekali gitu Iya. maksudku. Apresiasinya Apresiasinya kurang kayak- gitu kan, masa dihargainnya segitu sih? Gitu. Maksudnya kalian mengaku, siapa sih yang bikin Perfiki ya tadi ya, Perfiki atau Perfiki. apa itu, mengaku didukung sama pemerintah gitu. Mungkin pakai dana sendiri, tapi setidaknya hargailah kalau misalnya emang kalian pakai orang-orang di balik layar, terutama Betul. voice actor. Kalau kayak gini kayak istilahnya semua orang bisa jadi voice actor gitu. Aku juga sempat lihat di sosial media sosial gitu, banyak voice actor yang kecewa gitu, yang ngelihat
hasil dari ini karena dibayar dengan pertama ini dibayar doang, kan? dengan apa adanya, kemudian kualitasnya akhirnya jadi amburadul gitu. Padahal kan kalau misalnya emang mau ditampilkan di bioskop ya harusnya pakai voice actor profesional dong dan dibayar dengan layak gitu. Ini pun sudah nggak dibayar nggak layak, itu hasilnya buruk kayak gitu. Jadi orang mempertanyakan juga, voice actor tuh gini doang suaranya, cuma ngisi suara doang. Kan gini doang bisa masuk bioskop gitu. Makanya balik lagi ke medium format akhirnya gitu, bisa ditayangin di mana. Kalau cuma ditayangin sekelas YouTube mah mungkin nggak masalah. Oke, ayolah, nggak apa-apa. Maksudnya kalau kita yang bikin gitu ya filmnya, kalau kita mau bikin film YouTube mah kita ajak siapa aja nih, orang-orang di depan teman-teman kita gitu. Karena siapa aja yang mau. Kan juga nggak terlalu ini kan, keuntungannya nggak. Keuntungan juga nggak mesti. Bener, nggak ngincer keuntungan karena cuma pengen berkarya buat ini doang gitu kan, yang penting. Bergantung sama AdSense banget tuh namanya keuntungan. Tapi kalau bioskop kan dari tiket kan udah jelas tuh pasti tuh. Betul. Ada ininya, kalau udah masuk bioskop itu lebih ke ada bisnisnya gitu kan. Udah masuk ke bisnis. Ada perhitungan bisnisnya. Dan harusnya sudah masuk ke ranah profesional gitu. Betul, nggak bisa kelas kayak bikin tugas akhir gitu kan. Kalau kayak bikin tugas akhir ya udahlah, yang ada aja teman-teman satu kelas, teman-teman yang lagi teman-teman nongkrong dipakai gitu, boleh bebas. Mau dibayar seadanya, mau dibayar cuman dengan nasi bungkus juga nggak masalah. Ditraktir doang. Tapi kan kalau buat bikin karya yang masuk ke bioskop ya harusnya lebih proper lagi lah. Bayar mereka semestinya juga gitu, dengan harga yang sepantasnya. Karena biar bagaimanapun kalau masuk bioskop ya at least masuk pakai ini profesional dong, jasa profesional. Masa pakai yang amatiran? Iya, itu dia makanya dibayar pakai warteg lagi tuh kan, kayak pakai warteg lagi, aduh. Sebenarnya kemarin dari kayak beberapa klarifikasi berkali-kali kan, mulai dari yang 6,7 dibilang nggak segitu, terus kita cuma dibayar 1 juta, terus voice actor dibayar pakai warteg. Itu kan udah kayak kelihatan banget tuh mereka berusaha untuk mencari pembelaan dan pengampunan gitu kayak. Yang mereka bilang juga asetnya ini hasil karya ngumpulin selama 25 tahun jadi animator. Ya oke lah, 25 tahun animator, tapi nggak gitu juga kan ininya. Mereka maksudnya bisa bikin ini dengan lebih proper karena tujuannya, balik lagi, tujuannya kan buat ditayangin di bioskop. Kayak yang tadi kita bilang, kalau kalian tujuannya cuma buat ditayangin di YouTube mah bodo amat gitu kan. Jadi kayak proyek ini aja, proyek sampingan iseng-iseng kayak bikin tugas akhir. Tapi kan buat ditayang di bioskop ya at least proper lah gitu. Dan aku nggak suka ketika mereka membawa nama-nama nasionalisme kayak aku tergerak karena merah putih gitu. Enggak, cuan itu pasti. Tolonglah, nggak usah bawa-bawa nasionalisme lah kalau misalnya hasilnya kayak gini gitu. Benar. Dengan ditayangin di bioskop itu kalian udah pasti tujuannya nggak cuma nasionalisme, buat bisnis. Iya, itu karena dia. Penjualan tiket udah berapa gitu kan, buat masuk bioskop juga udah berapa. Orang-orang tuh banyak yang mau ngantri karyanya masuk bioskop, bisa jangkau reach lebih luas segala macem. Itu. Ya itu ya, jadi kesimpulannya dari semua pembicaraan kita adalah kita kecewa. Kita kecewa banget. Kecewa dengan lolosnya film ini ke bioskop. Betul. Berarti kita juga kecewa sama badan yang menaungi Badan Perfilman Indonesia. Ya enggak sih, sebenarnya Badan Perfilman Indonesia udah berusaha juga. Mereka untuk juga menghentikan gitu. Mereka juga udah kayak ibarat kata tidak mengizinkan lah gitu, tidak merestui. Tapi buat penayangan ini tetap tayang juga. Karena di awal udah diizinkan. Nah itu harusnya di awal sebagai Badan Perfilman Indonesia harusnya kan juga check and recheck dong. Betul, jangan semuanya gitu. Jangan semua di-approve aja gitu kan, dicek juga. Film yang dari luar negeri aja kalau banyak yang putus disensor akhirnya nggak tayang kan di sini. Bener. Jadi ya, tolonglah. Tapi setidaknya ya udahlah, jadi cuma di 16 ini aja, at least nggak semua gitu kan. CGV akhirnya nggak menayangkan juga gitu. Jadi terima kasih CGV. CGV sama apa ya satu lagi? Cinepolis ya. Cinepolis nggak ikut, pokoknya Flix gitu-gitu nggak ada yang ini deh. Pokoknya jadi cuma di 21 doang sama apa gitu satu lagi. Udah 16 bioskop juga terbatas penayangannya gitu. Jadi ya itu, balik lagi terakhir kita mungkin nyampein sesuai yang kita bilang di awal, kalau film ini sebaiknya memang tidak usah ditonton aja, nggak usah ditonton di bioskop tepatnya. Gitu, karena kalau dengan kalian menonton di bioskop artinya kalian memberikan mereka uang dan kesempatan untuk melakukan hal yang serupa di tahun depan itu gitu. Jadi tonton nanti mungkin di YouTube, mungkin di Netflix. Kalau Netflix mau beli. Kayaknya Netflix enggak sih. Siapa tahu kan Netflix dengan gebrakan baru. Dan aku lebih merekomendasikan kalian nonton di akhir bulan ini Panji Tengkorak. Nah, itu lebih layak buat ditunggu, guys. Panji Tengkorak. Mungkin bisa ditunjukin posternya Panji Tengkorak. Nah, ini kita lebih merekomendasikan untuk menonton Panji Tengkorak karya Hans Jaladara.
Enggak, Ini- itu pengarang aslinya Hans Siapa sih? Jaladara itu. Pengarang aslinya, sorry, Kan sorry. ini Panji Tengkorak ini dari komik silat. Zaman Iya, dulu itu kan iya, komik iya, silat iya. lagi jaya-jayanya. Nah, itu Hans Jaladara yang bikin Oh itu komik sutradaranya ini ya. dari Wilson. Nah, betul, Nah, diproduksi Falcon Pictures. Profesional banget ini. Ini Betul. aku ingat OST-nya aja dinyanyikan Iwan Fals sama Isyana. Yang Hmm. terbaru tuh Dan lihat terbarunya. pengisi suaranya nggak main-main, Denny Tuh, Sumargo, Nurul Tau, Doni Damara, hingga Agini Agni Hak. Hakku. Wah. Ini kalau dibayar dengan warteg sih lucu banget. dibayar dengan semangat nasionalisme. Iya kan? Enggak ada. Coba, Karena nggak mungkin profesional. dibayar dengan warteg. Wartegnya bisa beli warteg mungkin. Iya, dibayarnya dengan wartegnya sewarteg-wartegnya gitu. Ya, ini film yang lebih kita rekomendasikan. Jadi kalau misalnya kalian berniat untuk menonton Atau mendukung perfilman Indonesia, mendingan nonton yang satu ini, guys. tuh Serius. animasinya juga Animasinya kelihatannya sih nggak main-main. walaupun Ini enggak ini ya konsepnya bukan 3D ya, konsepnya bukan, 2D. masih 2D animasinya. Seperti Demon Slayer, tapi ini udah Tuh. cakep banget tuh. Ada ininya, ada Apa ya, dari trailernya aja kita udah Bisa ngelihat lah, ini bukan animasi main-main. Hmm. Mungkin terus terang mungkin belum sekelas kayak Demon Slayer, karena Demon Slayer dibuat level Ya. dunia aja udah over the top banget, itu Iya. udah benar-benar keterlaluan bagusnya. Tapi ini nggak kalah, serius guys, ini nggak kalah keren. Falcon Pictures ya. Falcon bodoh Pictures aku. yang bikin. Terima bener. kasih Falcon Pictures sudah mengangkat film Panji Tengkorak ke bioskop. Kita Iya. membutuhkan banyak film yang seperti ini. Ya, ini khususnya buat animasi 2D ya, bukan 3D. Hmm. Ini lebih jarang lagi. 3D aja udah jarang sebenarnya. Cuman memang yang modern-modern ini biasanya lebih ke animasi 3D kayak Jumbo. Ya. Cuman Nggak buat yang apa-apa. 2D nggak apa-apa sih, 2D nggak bagus. apa-apa. Keren dari Bukan berarti gerakan-gerakan ketinggalan ininya. ya, bukan Enggak berarti berarti ketinggalan ketinggalan, zaman bukan berarti kemunduran. Animasi 2D itu bahkan di luar negeri juga masih bagus ya. Itu contohnya Demon Slayer yang lagi rame kan 2D juga sebenarnya. Dengan sentuhan 3D sih 2D-nya. Nah, di Sama sini kayak gini. Upstation siap jadi buzzer gratis Panji Tengkorak. Siap. Kita sudah melakukan tugasnya sebagai buzzer. Betul, Ya. betul. Kita pasti bakal support karya Indonesia, apalagi kalau memang berkualitas gitu, memang layak lah gitu. Nanti mungkin video review Panji Tengkorak akan kita buat ya kok ya. Betul, nanti tungguin lah. Pokoknya 28 Agustus ini kemungkinan besar kita bakal nonton dan kita bakal review juga filmnya. Bakal betul. seperti apa gitu. Nanti saksikan di Upstation Media di Ngemeng. Sip. Gimana ya, itu filmnya dia gitu? semua video tentang Video review yang tanpa menonton filmnya dari Merah bukan Putih One for review All. sebenarnya. Nggak Apa review ya sih. namanya ya? Ya Mungkin itulah ya, intinya. intinya kita Membicarakan ngobrolin. Kita Ngemeng. ngemeng beneran. Ngemeng Kita ngalor ngidul. ngemeng-ngemeng soal Merah Putih for selama All. hampir sejam nih udah. Hampir sejam kita Gaping. udah ngobrol, kita udah mengeluarkan keluh kesah kita yang Keluh sudah kita kesah. kumpulkan sejak trailer pertama Merah Putih ini keluar sampai hari ini penayangan. ini Kita penayangan. syutingnya tanggal 14 Agustus dan ya semoga ini bukan jadi standar baru lagi. Jangan untuk sampai film amit-amit. animasi Indonesia amit-amit ya Bang Bayi, jangan gitu. Jangan, maksudnya. tolong. Dan Film semoga bioskop. tidak ada lagi ya film-film seperti ini walaupun cuma trailernya doang ya. Tolonglah yang kayak gini udah di YouTube aja. Udah. Jangan sampai masuk Maksudnya bioskop. nggak ada lagi gitu. Gitu. Walaupun mungkin tadi kan pembelaannya kayak ini baru trailer, nanti filmnya lebih ini. Jangan kalau bisa dari trailer udah bagus Dari gitu. trailer udah bagus dong, yang Iya. proper. Masa Iya. sih kita ngasih trailer tuh produk gak jadi gitu. Apa ada mana cuma satu lagi. Mana cuma satu lagi kan. Ya Ya itu udahlah. jadi ya semoga ini yang terakhir aja dah buat Betul. industri perfilman Indonesia demi industri film yang, yang lebih baik. maju lagi. Karena kita percaya sebenarnya insan kreatif kita tuh Banyak. banget dan udah Top. mampu bersaing di level internasional. Betul. Gitu itu udah dia. top banget. Jumbo buktinya dan kemungkinan besar nanti Panji Tengkorak jadi salah satu buktinya lagi. Betul. Gitu. Itu Makanya jangan sampai dinodai oleh yang seperti ini. Dinodai. Terus Oke. terang. Itu dia video dari kita. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan subscribe dan tekan tombol like-nya, dan jangan lupa juga tinggalkan komentar. Untuk komentar dari video ini atau misalnya di video-video sebelumnya. Iya. Karena komentar kalian akan sangat berarti Berharga untuk bagi perkembangan channel ini. Siapa tahu kalian nonton juga filmnya dan mau menambahkan, silahkan Betul, taruh di kolom silahkan komentar taruh guys. di kolom komentar. Jangan lupa juga follow kita di IG dan TikTok upstation.media dan juga Website. artikel kami di website Upstation www.upstation.media. Itu aja dari kita. Kita undur pamit undur dulu. diri. Kita pamit dan undur kita diri kecil dulu. tapi Kita kecil tapi channel kita tidak kecil. Ya sudah. dadah. Sampai ketemu.